Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozain Anwar dengan NIM 2511101096 dari kelas PAI 2 semester 1. Jadi pada kali ini saya akan mengerjakan tugas filsafat atau lebih tepat tugas video ya. Yang mana saya akan memberikan jawaban dan alasan saya menjawabnya. Yang pertama, berpikir merupakan kegiatan mental yang dilakukan oleh setiap orang setiap hari. Saat saya menentukan pilihan untuk makan, memilih baju, atau menghitung uang, saya sedang berproses berpikir. Ini adalah proses pemikiran fundamental yang praktis dan muncul secara tiba-tiba. Bersifat berfilsafat merupakan cara berpikir yang lebih khusus dan mendalam. Ini mencakup pemikiran reflektif, sistematik, dan mendalam mengenai esensi suatu hal yang bersifat menilai asumsi-asumsi mendasar, mencari arti yang fundamental, dan berusaha mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Lantas mengapa tidak semuanya yang memikirkan itu berfilsafat? Karena orang yang berucap saya lapar ingin makan tidak sedang melakukan filsafat, tetapi jika ia menanyakan apa kebahagiaan yang saya alami saat makan, atau mengapa manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup, maka itu termasuk filsafat. Terus mengapa setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir? Karena berfilsafat merupakan bagian dari proses berpikir. Saya tidak dapat berdiskusi tentang filsafat tanpa memanfaatkan kemampuan berpikir. Namun saya dapat berpikir tanpa harus berfilsafat, karena berpikir mencakup cakupan yang jauh lebih luas dan yang mudah, atau lebih tepatnya menghitung 2 tambah 2, hingga yang sulit atau bersifat tentang esensi matematika. Perumpamannya mirip dengan buah mangga dan buah-buahan. Seluruh mangga termasuk dalam kategori buah-buahan, tapi tidak semua buah-buahan tergolong sebagai mangga. Dengan cara yang sama, semua yang berfilsafat adalah bentuk berpikir, tetapi tidak semua yang berpikir adalah filsafat. Nah, kemudian yang kedua, pengertian filsafat secara etimologi dan filosofia, kasih terhadap kebijaksanaan secara umum, usaha manusia untuk berpikir dan mendalam, rasional, sistematis, dan kritis mengenai segala hal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya secara fungsional. Filsafat mendukung manusia dan memahami realitas diri, nilai, dan makna hidup. Kemudian objek filsafat ada 2 jenis. Yang pertama, objek material, yakni hal-hal yang menjadi sasaran kajian filsafat, yaitu segala sesuatu, manusia, alam, nilai, ilmu, moral, Tuhan dan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, objek formal, yakni cara filsafat memandang objek, yaitu radikal atau ke akar, kemudian universal, kritis, dan rasional. Kemudian cabang-cabang filsafat. Berikut adalah cabang-cabang utama filsafat. Yang pertama ada metafisika, yakni mempelajari realitas, keberadaan, hakikat wujud, seperti pertanyaan apa itu realitas, apa hakikat manusia, dan dari mana asal alam semesta. Kemudian epistemologi, yakni mempelajari asal-usul pengetahuan, kebenaran, dan cara-cara manusia mengetahui sesuatu. Kemudian logika, yakni ilmu tentang berpikir benar dan aturan penalaran. Kemudian etika, yakni mempelajari baik buruk, nilai, moral, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kemudian estetika, yakni kajian tentang keindahan dan seni. Kemudian filsafat manusia atau antropologi filsafat, yakni mengkaji hakikat manusia. Dan kemudian kedudukan ilmu dan filsafat. Filsafat melahirkan ilmu. Hampir semua ilmu modem awalnya berasal dari refleksi filsafat, yakni fisika, biologi, psikologi, dan lain-lain. Filsafat menjadi landasan ilmu melalui logika, epistemologi, dan metodologi ilmiah. Ilmu memberi data bagi filsafat. Filsafat mengolahnya menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian kedudukan agama dalam filsafat. Hubungan agama dalam filsafat. Banyak filsafat berpendapat bahwa akal filsafat dan wahyu atau agama sama-sama jalan menuju kebenaran. Kemudian komplementer filsafat menjawab apa yang tidak dibahas secara detail oleh agama, sedangkan agama memberikan kepastian pada hal-hal yang terjangkau akal. Kritis
Filsafat dapat mengkritis pemahaman keagamaan yang keliru, bukan mengkritik wahyu atau interpretasinya. Nah, kemudian yang terakhir, soal yang ketiga, ini saya menampilkannya dengan tabel, maka saya akan menjelaskannya dengan tokoh filsafatnya, kemudian cara pemikirannya dan periodenya. Yang pertama ada Thales, periodenya masa Yunani kuno, pria Sokratik, pemikirannya mencari unsur dan alam, air, udara, api, dan atom. Dia berpikir rasional pertama dalam sejarah manusia. Kemudian Sokrates, Plato, masa periodenya masa Yunani klasik, yakni Sokrates cara pemikirannya adalah etika dan metode tanya jawab, sedangkan Plato dunia ide, Aristoteles logika, metafisika, etika, eudaimonia. Kemudian Agustinus, Thomas Aquinas, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus. Masa periodenya masa abad pertengahan. Cara pemikiran mereka filsafat dipadukan dengan agama, pembahasan Tuhan, jiwa, kosmologi, dan banyak perkembangan filsafat Islam. Kemudian yang terakhir Al-Kindi, Al-Farab, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Masa periodenya yakni filsafat Islam. Cara berpikirnya adalah metafisika, epistemologi, hubungan akal wahyu, kritik terhadap filsafat Yunani, pembahasan jiwa, etika, dan kosmos. Nah, itu tadi adalah hasil jawaban dari tugas saya dan alasan-alasannya. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.